Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini, kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita bisa berkumpul bersama-sama dan kita boleh mempelajari akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Dan biarlah kita boleh mengerti akan setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita akan masuk ke pasalnya yang 116 dan pasalnya 117. Judulnya suka menerima tamu dengan peribadatan. Ya, kita akan lebih senang dan lebih berguna kalau kehidupan rumah tangga kita dan pergaulan kita diperintahkan oleh kelemah lembutan dan kesederhanaan Kristus. Gantinya berusaha untuk mempertunjukkan, membangkitkan pujian atau menimbulkan iri hati dari tamu-tamu. Kita harus berusaha membuat semua orang yang ada di sekeliling kita bersuka hati dengan kegembiraan kita, belas kasihan kita dan cinta kita. Biarlah tamu-tamu melihat bahwa kita sedang berusaha menyesuaikan diri kepada kehendak Kristus. Biarlah mereka itu melihat dalam kita, meskipun nasib kita rendah dan hina, satu roh kepuasan dan bersyukur, suasana dari satu rumah tangga Kristen ialah satu suasana perdamaian dan kesentosaan. Teladan yang demikian itu tidak akan berlalu dengan tidak ada pengaruhnya. Dalam segala usaha kita untuk menyenangkan dan mengembirakan tamu-tamu, janganlah kita sekali-kali mengalahkan kewajiban kita terhadap Tuhan. Waktu untuk berdoa sekali-sekali janganlah kita lupakan oleh sesuatu sebab apapun. Janganlah bercakap-cakap dan menyenangkan diri sampai kau terlalu penat untuk merasai senangnya satu waktu peribadatan. Dengan berbuat demikian itu berarti membawa persembahan yang timpang kepada Tuhan. Pada waktu sore sebelum jauh malam, kalau kita dapat berdoa dengan tidak tergesa-gesa dan dengan penuh pengertian, kita harus menghadapkan segala permohonan kita dan mengangkat suara kita dalam puji-pujian penuh gembira. Biarlah semua orang yang menjadi tamu orang Kristen itu melihat bahwa waktu untuk berdoa itu adalah satu waktu yang paling indah. Ini mengerahkan satu pengaruh yang menghaluskan dan meninggikan terhadap semua orang yang turut ambil bagian di dalamnya. Waktu untuk berbakti membawa satu perdamaian dan kesentosan penuh rasa syukur kepada jiwa. Ya, jadi jangan sampai kita melalaikan waktu kita untuk berdoa, sesibuk apapun kita. Kalau kita kedatangan tamu dalam rumah kita, baiklah kita juga boleh mengajak tamu kita untuk sama-sama, ya, memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ya, dan biarlah kita menciptakan suatu rasa yang penuh damai, penuh sentosa. Ya, menciptakan suatu hal yang mengembirakan akan orang lain, ya, khususnya tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Ya, kita memberikan kepadanya suatu hal yang sangat indah pada saat kita melakukan peribadatan kita di rumah tangga kita masing-masing. Ya, pada saat ini kita akan masuk ke judul unsur-unsur dalam pembangunan tabiat. Anak-anak dan orang muda penting dalam harusnya dilatih supaya menjaga perkataan dan perbuatannya, karena perbuatan mereka itu mendatangkan kesukaan atau kesedihan. Bukan hanya dalam rumahnya sendiri, melainkan juga dengan semua orang yang bergaul dengan mereka itu. Akan tetapi sebelum orang-orang muda dapat berhati-hati dan berpikir tentang orang lain, serta menahan diri dari segala apa yang kelihatan jahat, mereka mesti mempunyai akal budi yang datang dari surga dan kekuatan yang Yesus sendirilah dapat memberikannya. Jadi anak-anak muda sangat penting sekali untuk melatih kehidupan kita supaya menjaga perkataan kita dan perbuatan kita. Jangan sampai kita menyakiti akan hati orang lain. Ya, kita harus minta ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin menjadi, ya, orang yang lemah lembut. Ya, saya ingin mempunyai kata-kata yang dapat menghibur orang lain. Banyak orang menipu dirinya sendiri dengan menganggap bahwa muka yang cantik dan pakaian yang indah akan mendapatkan pandangan yang baik bagi mereka itu dalam dunia. Akan tetapi daya tarik yang hanya terdiri dari pakaian luar saja adalah bersifat dangkal dan berubah-ubah. Kita tidak bisa menggantungkan harapan atasnya. Perhiasan yang diletakkan Kristus kepada pengikut-pengikutnya tidak akan pernah layu. Katanya, maka perhiasanmu jangan daripada perkara-perkara yang lahir, yaitu dengan selampitan rambut atau berpakaian emas atau menggunakan jenis-jenis pakaian, melainkan orang yang batin, yaitu dalam hati yang lemah lembut dan pendiam, yang tidak akan binasa,
dan yang besar keindahannya kepada Tuhan. Ya, jadi inilah perhiasan yang benar di dalam kehidupan kita. Ya, berpakaian yang tidak keterlaluan. Ya. Dan juga jangan sampai kita membawa orang-orang kepada dosa dengan apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita membuat orang itu iri terhadap kehidupan kita. Biarlah pada saat mereka melihat kita, biarlah tabiat kita lah yang kita tunjukkan kepada mereka, sehingga mereka juga mempunyai semangat, sehingga mereka juga termotivasi dengan setiap kata-kata kita, dengan setiap perbuatan kita. Kalau misalnya setengah dari waktu yang digunakan oleh orang-orang muda untuk merias dirinya supaya cantik secara lahir, digunakan kepada perbaikan jiwa, yaitu perhiasan batin. Betapa besar perbedaan yang akan kelihatan dalam perangai, perkataan, dan perbuatan mereka itu. Semua orang yang dengan sungguh-sungguh berusaha hendak mengikut Kristus akan mempunyai pertimbangan yang sebaik-baiknya tentang pakaian yang dikenakannya. Mereka itu akan berusaha menyesuaikan diri dengan segala tuntutan dalam perintah yang diberikan dengan sangat jelas oleh Tuhan. Uang yang sekarang dibelanjakan dalam kemewahan pakaian akan digunakan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, dan dalamnya menyimpan pengetahuan yang berguna di dalam otaknya. Dan dengan demikian, menyediakan dirinya buat kedudukan yang dapat dipercayakan. Dan juga dikatakan di sini, bagi masing-masing kita, orang-orang muda, biarlah kita menggunakan setiap waktu kita untuk merenungkan akan setiap firman Tuhan. Mereka akan berusaha memenuhi pengharapan Yesus yang sudah membeli mereka itu dengan amat mahal harganya. Kita harus merenungkan akan pengorbanan Yesus di kayu salib, di mana Dia sudah menebus kita dari dosa kita. Kita pun juga harus mempunyai kerinduan sebagaimana Yesus. Hai anak-anak dan orang-orang muda yang kekasih, Yesus telah bekerja melakukan segala sesuatu dengan kuasanya untuk memberikan kepadamu satu tempat dalam rumah-rumah yang telah dikatakan disediakan bagi mereka yang cinta dan berbakti kepadanya di dunia ini, yang telah dicemarkan oleh dosa, datang kepada satu bangsa yang tidak menghargai Dia, yang tidak cinta akan kebersihan dan kesuciannya, yang menghinakan pengajarannya dan akhirnya membunuh Dia dengan kematian yang paling kejam. Karena demikianlah kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan Dia itu jangan binasa, melainkan mendapat hidup yang kekal. Tuhan menginginkan sesuatu sebagai imbalan pengorbanan yang besar yang sudah diberikannya karena kita. Ia ingin supaya engkau menjadi orang Kristen, bukan dalam nama saja, melainkan juga dalam pakaian dan perkataan. Ia ingin supaya engkau merasa puas dengan pakaian yang pantas, bukannya dengan lusuh dan berjambul-jambul serta perhiasan yang tidak perlu. Ia ingin supaya engkau membuat perangaimu menarik, sebagaimana yang diperkenankan oleh surga. Apakah engkau hendak mengecewakan pengharapannya itu, hai orang-orang muda yang kekasih? Bentuk lahir itu sering menjadi petunjuk tentang keadaan pikiran, dan kita harus berhati-hati tanda apakah yang kita gantungkan, yang memungkinkan dunia boleh memberikan pertimbangannya tentang agama kita. Kami ingin supaya engkau menurut Tuhan Yesus sebagai anak-anak yang kekasih. Dia suka menurut kepada kehendaknya, yang suka diucapkannya tentang segala perkara. Kami ingin supaya engkau menyukakan penebusmu dengan jalan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapat perhiasan batin. Engkau dapat menaklukkan diri kesombongan dan kemewahan akan dibuangkan dari dalam hati dan hidupmu. Dengan demikian, maka orang-orang muda boleh menjadi satu tentara serdadu-serdadu yang setia bagi Kristus. Kita sedang hidup dalam masa yang amat berbahaya. Pada waktu semua orang yang mengaku cinta dan turut Tuhan menyangkal Dia dalam hidupnya sehari-hari. Karena segala orang yang mengasihi dirinya sendiri dan tamak akan uang, membesarkan dirinya, congkak dan mengumpat orang durhaka kepada ibu bapanya yang tiada bersyukur, fasik, tiada berpengasihan, tiada mau berdamai dan memfitnahkan orang, tiada memerintahkan dirinya, garang, tidak gemar akan baik, pembelot, angkara, sombong, melebihkan kesukaan daripada mengasihi Tuhan, yang merupakan dirinya seperti orang beribadat tetapi kuasa ibadat itu telah ditolaknya. Maka daripada orang itu dipalingkan dirimu. Tuhan tidak mau supaya engkau terdapat dalam golongan ini.
Hai orang-orang muda yang kekasih, di dalam sabdanya itulah engkau dapat mempelajari bagaimana cara menghindari segala kejahatan ini. Dan akhirnya engkau menang, sekalipun itu sudah mengalahkan dia oleh sebab darah anak domba itu dan oleh sebab perkataan kesaksian mereka itu. Tetapi hendaklah segala orang yang berbakti kepada Tuhan itu berkata seorang kepada yang lain, bahwa sesungguhnya Tuhan juga mengamat-ngamati dan mendengarnya, dan di hadapan hadiratnya adalah sebuah kitab peringatan tersurat bagi segala orang yang takut akan Tuhan dan yang mengindahkan namanya. Jadi Tuhan tidak suka atau tidak senang dengan orang-orang yang mempunyai sifat yang jahat, orang-orang yang mempunyai sifat yang licik. Ya, dikatakan janganlah kita mengambil bagian dalam sifat-sifat yang buruk itu. Ya, jangan. Tuhan tidak mau supaya engkau terdapat dalam golongan atau masuk ke sifat-sifat tersebut. Ya, dia mau setiap anak-anaknya, setiap ciptaannya yang dia sudah ciptakan serupa dengan gambarnya, mengikuti akan karakter Yesus. Caranya kita datang kepada Tuhan kita. Ya, kita datang menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan sanggup mengubahkan ya akan hal-hal yang sudah meracuni kehidupan kita. Ya, walaupun di dalam kemanusiaan kita susah untuk melakukan itu, kita susah untuk mengubah itu. Tapi bila mana kita masing-masing saudara datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, menyesal dengan apa yang sudah kita lakukan, maka Tuhan akan menyanggup,kan kita untuk merubah kita. Bagimu belumlah cukup hanya sekedar menghindarkan bentuk yang jahat saja. Engkau harus bertindak lebih jauh daripada itu. Engkau harus bertindak lebih jauh daripada ini. Engkau mesti belajar berbuat baik, ya, terus-menerus melakukan kebaikan, sehingga itu akan menjadi tabiat kita, sehingga itu akan menjadi kebiasaan kita. Engkau mesti merupakan wakil Kristus ke dalam dunia. Setiap hari hendaklah engkau belajar bagaimana mempelajari dan melakukan pekerjaan Tuhan. Pengikut-pengikut Tuhan harus menjadi surat yang hidup, diketahui dan dibaca oleh segala orang. Engkau tidak akan pernah memperoleh tabiat yang baik dengan hanya menginginkan saja. Hal itu dapat diperoleh hanyalah dengan usaha keras. Keinginanmu dalam hal ini haruslah diperlihatkan dalam usaha yang sungguh dan tekun, serta daya upaya yang sabar. Tahap demi tahap, setiap hari maju meningkat. Engkau akhirnya akan melihat bahwa engkau sudah sampai di tingkatan atas. Seorang yang sudah menang bahkan lebih dari seorang pahlawan dengan berkat yang dia berikan kepada Yesus. Ya. Hai orang-orang muda yang kekasih, satu tabiat yang ada padamu untuk memakai pakaian menurut mode waktu yang selalu berbeda-beda, dan memakai pita-pita emas dan barang-barang perhiasan untuk dipertunjukkan, tidak akan membuat agama atau kebenaran yang kau anut itu disukai oleh orang-orang lain. Ya. Orang-orang yang berpandangan tajam akan melihat atas daya upayamu menghiasi lahir sebagai satu bukti, pikiran yang lemah dan hati yang sombong. Pakaian yang sederhana, serba pantas, dan tidak pura-pura akan menjadi satu surat pujian kepada saudaraku kaum wanita yang masih muda. Tidak ada jalan lain yang lebih baik dan dapat menyinarkan sinarmu kepada orang lain selain daripada kesederhanaan dalam pakaian dan tabiatmu. Engkau dapat menunjukkan kepada segala perkara itu bahwa kalau dibanding dengan perkara-perkara yang kekal, engkau menempatkan pertimbangan yang pantas atas segala perkara-perkara dunia ini. Ya, jadi ditekankan lagi bagi para orang-orang muda, khususnya bagi pemudi, ya, bagi para wanita yang masih muda. Ya, di sini ya dikatakan bahwa biarlah kita dapat menunjukkan akan tabiat kita kepada orang lain, menunjukkan akan cara berpakaian kita yang sederhana, yang sopan kepada orang lain, ya, dengan penuh hikmat daripada Kristus tentunya. Jangan kita berlebih-lebihan. Ya. Seringkali kita melihat, ya, mata kita melihat hal-hal yang menarik. Ya. Mata kita melihat akan orang-orang yang mempunyai kelebihan, yang mempunyai kekayaan melebihi kita. Seringkali timbul keinginan di dalam hati kita. Ya. Kita harus berhati-hati dengan setiap perasaan kita kepada orang lain, keinginan kita, hawa nafsu kita. Ya. Itulah yang menjadi pergumulan saya tentunya dan juga pergumulan saudara.
kita sama-sama ya untuk merubah setiap karakter kita untuk sesuai dengan Kristus. Ya, kita sama-sama menjalani kehidupan ini ya. Tuhan menuntut kita hari demi hari supaya kita boleh menjadi karakter seperti Yesus ya, walaupun Tuhan tidak memaksa. Dia memberikan kesempatan kepada kita. Ini adalah pilihan kita. Dan inilah yang harus kita doakan. Tuhan, ya bantu saya supaya pada saat saya memilih, saya dapat memilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, pada saat saya ingin mengambil keputusan saya, biarlah keputusan itu berasal dari-Mu Tuhan. Ya. Tuhan, pada saat saya ingin merubah akan kehidupan saya, merubah cara berpakaian saya, merubah akan setiap sifat-sifat saya, biarlah itu ya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Karena kita tidak sanggup mengandalkan diri kita sendiri. Ya, karena kita tidak sanggup ya berjalan tanpa bantuan daripada tuntunan Roh Kudus. Ya. Biarlah pada saat kita ingin mengambil komitmen kita, ingin mengambil keputusan kita pada saat ini, doakan itu. Tuhan, berikan saya supaya saya dapat melihat mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Tuhan, berikan saya petunjuk, biarlah saya bisa melihat mana itu terang dan mana itu gelap. Ya, itulah yang harus kita minta kepada Tuhan hari demi hari. Ya, biarlah pada saat saudara dan orang-orang muda mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini, ya, boleh ya datang kepada Tuhan, menyerahkan akan kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat memampukan kita. Ya, seringkali pada saat saya berdoa, ya, saya merasakan Tuhan, saya tidak bisa berkata-kata. Ya Tuhan, saya tidak tahu apa yang harus saya ucapkan, karena begitu besar kasih Tuhan terhadap diri saya. Ya. Mungkin ada kata-kata yang lebih indah daripada apa yang bisa saya ucapkan, saya akan ucapkan itu. Ya. Dan inilah yang harus kita rasakan kepada kehidupan kita masing-masing. Karena Tuhan begitu panjang sabarnya ya menunggu kita supaya kita boleh sesuai dengan karakternya. Biarlah pada saat ini kita terus merenungkan itu dalam kehidupan kita, dan biarlah kita boleh menjadi ya terang-terang kecil kepada setiap masing-masing kita. Biarlah renungan ini, pembahasan firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita masing-masing, dan biarlah kita terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.